Ludruk merupakan teater rakyat yang muncul pada tahun 1907. Ludruk pertama kali dikenalkan oleh Pak Santik dari Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dalam pertunjukannya, Pak Santik dibantu oleh kedua temannya yakni Pak Pono dan Pak Amir untuk berkeliling dari desa ke desa. Saat tampil, Pak Pono menggunakan pakaian wanita dan wajah yang dicoret-coret. Dari sinilah penonton menyebutnya Wong Lorek, yang kemudian akibat dari variasi kata berubah menjadi lerok. Seiring dengan perkembangan zaman, pembabakan ludruk dapat dibagi menjadi beberapa periode. Antara lain adalah yang pertama, periode lerok besut yang terjadi pada tahun 1920 hingga 1930. Pada periode ini menjelaskan asal mula kesenian ludruk, yakni berasal dari kesenian mengamen di Kecamatan Diwek, Jombang, yang mana kemudian berkembang menjadi kesenian yang seringkali dipentaskan dalam acara-acara rakyat. Yang kedua, periode ludruk pada tahun 1930 hingga 1945. Pada periode ini, seiring dengan masa perjuangan meraih kemerdekaan, pada tahun 1933 didirikan Ludruk Organisasi atau LO oleh Cak Durasim, seorang seniman ludruk asal Jombang yang mana dalam setiap pementasannya seringkali berisi kritik terhadap pemerintahan Belanda maupun Jepang. Yang ketiga, periode ludruk pasca kemerdekaan yakni pada tahun 1945 hingga 1965. Pada periode ini, selain sebagai sarana hiburan, ludruk juga berfungsi sebagai alat propaganda pemerintah guna mengkampanyekan pembangunan. Terdapat dua grup ludruk yang terkenal pada masa itu, yakni Ludruk Marhen milik Partai Komunis Indonesia dan Ludruk Tresna Enggal binaan tentara yang condong ke arah perjuangan nasionalis. Dan yang keempat adalah periode ludruk pasca G30S, yakni pada tahun 1965 hingga sekarang. Periode ini merupakan titik awal redupnya kesenian ludruk akibat imbas dari peristiwa G30S. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan bahwa ludruk digunakan sebagai alat propaganda oleh PKI. Setelah itu, ludruk-ludruk di daerah Jawa Timur yang berafiliasi dengan PKI mendapatkan binaan kembali oleh ABRI hingga tahun 1975. Pada akhirnya, grup-grup ludruk tersebut menjadi kelompok kesenian yang berdiri sendiri. Dan hal yang sangat disayangkan adalah kesenian ludruk mulai kehilangan pamor di kalangan masyarakat umum hingga sekarang. Penyebabnya muncul sebuah teknologi. Munculnya sebuah teknologi yang semestinya dapat membantu eksistensi ludruk ini sendiri, ternyata berjalan sebaliknya. Teknologi membuat ludruk terasa ketinggalan zaman. Seiring hilangnya kebudayaan, nilai luhur yang terkandung dalam kesenian ludruk seperti paguyuban, kerjasama, rasa syukur, damai, dan kesetiaan akan terkesan kuno dan lama-lama hilang. Ludruk harus dilestarikan karena selain sebagai hiburan, ludruk juga mempunyai fungsi lain di masyarakat. Misalnya, ludruk sebagai suatu sistem proyeksi, ludruk sebagai suatu pengesahan, ludruk sebagai alat pendidikan, ludruk sebagai media perjuangan, ludruk sebagai media pembangunan, ludruk sebagai alat kritik, dan sebagainya. Tetap lestarinya suatu kebudayaan tentu tidak terlepas dari bentuk kesadaran manusianya sendiri. Baik itu para pelakon, penonton, semua berkewajiban untuk turut serta dalam pelestariannya. Untuk pemerintah, bukan hanya bantuan secara finansial yang rutin dan layak yang diberikan, tetapi juga backup bagi regenerasi pelaku ludruk melalui pendidikan dan apresiasi di sekolah maupun di masyarakat. Tetap dibarengi tokoh senior supaya tidak lepas dari kasana budaya ludruk itu sendiri, karena ludruk merupakan karya budaya, bukan sekedar media hiburan. Kita harus berupaya untuk ada inovasi-inovasi di mana caranya ludruk itu bisa diterima di anak-anak, kalangan anak-anak milenial seperti sekarang. Maka dari itu bisa dibayangkan bagaimana kondisi kesenian ludruk ini bila tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari berbagai pihak. Kesenian ini bisa jadi terlupakan dan kemudian benar-benar lenyap dari muka bumi ini. Maka kontribusi dari semua stakeholder dari pemerintah secara lebih luas, pihak-pihak penyelenggara kesenian ludruk dan juga kita sebagai generasi muda, sebagai penikmat kesenian ludruk harus bisa menciptakan satu kondisi yang bisa menyuburkan kesenian ludruk ini supaya bisa jadi lebih baik. Sejauh ini, terutama di kota Surabaya sendiri,
pemerintah telah memberikan ruang bagi mereka para pelaku kesenian di Surabaya maupun Jawa Timur secara luas untuk mempresentasikan tentang ludruk mereka secara sendiri. Nah, terkait itu juga dengan sumber daya yang dimilikinya, upaya promosi yang dilakukan oleh badan terkait di pemerintahan juga cukup masif hadir di berbagai platform media sosial. Nah, pengusahaan ini juga terkait dengan upaya regenerasi yang dilakukan oleh para generasi tua. Apabila mereka sudah turun panggung, maka akan digantikan oleh generasi muda. Kesenian pertunjukan ludruk dapat diimplementasikan di bidang ekonomi kreatif, yaitu berupa pembuatan program di televisi, dan juga dapat ditempuh dengan jalur alternatif berupa pembuatan channel YouTube. Kemudian dari segi pemerintah, yaitu Kemenparekraf, dapat membuat suatu festival kebudayaan yang dapat mengadopsi suatu konsep dari festival musik seperti Synchronous Fest dan juga Pesta Pora. Selain itu, pembuatan website serta museum dapat direalisasikan sebagai mewujudkan ekonomi kreatif pada pertunjukan ludruk. Yang pertama, kita akan membahas mengenai decent work atau diartikan sebagai pekerjaan layak, yang mana ludruk memberikan pekerjaan layak bagi para pemainnya dan juga dapat memberikan manfaat seperti mampu berlatih acting, bermain musik, serta public speaking yang memadai. Lalu yang kedua adalah economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Dalam pementasan ludruk itu sendiri, para pemain yang diundang akan mendapat uang saku ditambah dengan para penonton juga yang berdatangan untuk melihat. Hal tersebut menjadi peluang bagi para penjual untuk menjajakan barang dagangannya. Jadi selain para pemain, orang-orang yang juga hadir dalam pementasan ludruk mendapat untung yang menjadikan pertumbuhan ekonomi. SDGs poin nomor 11, yaitu mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan dan berfokus pada menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia. Hal tersebut sejalan dengan tema yang ingin diangkat oleh kelompok kami mengenai pelestarian kesenian ludruk.